Tahukah kamu bahwa tanpa sadar kita sudah membuat ribuan kali keputusan setiap harinya? Namun karena keputusan tersebut berdampak kecil terhadap diri kita, sehingga kita kerap kali tidak mengingat dan menyadarinya. Kita hanya mengingat sebuah keputusan yang mempunyai dampak besar terhadap hidup kita. Jadi bagaimanakah caranya kita supaya bisa mengambil keputusan secara tepat? Di video kali ini kita akan membahas mengenai model-model apa saja yang biasa seseorang lakukan ketika ingin mengambil keputusan. Model yang pertama, model rasional. Di model ini kita akan diminta untuk menganalisa data, fakta, dan teori yang relevan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Di model ini kita akan mengidentifikasi semua akar permasalahan yang menyebabkan gejala tersebut terjadi, sehingga kita bisa membuat alternatif solusi yang bisa kita jadikan sebuah keputusan. Ada faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan, yakni adalah mengetahui masalah yang sebenarnya. Ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan untuk mencari masalah-masalah yang sebenarnya. Di dalam ilmu manajemen operasional sendiri, kita mengenalnya dengan sebutan TQM atau Tool Quality Management, yang salah satunya adalah diagram fishbone atau diagram tulang ikan, kemudian diagram RCA atau Root Cause Analysis, atau kita mengenalnya dengan YY diagram. Model nomor 2, model rasional terbatas. Di model ini kenapa dikatakan terbatas? Karena informasi dan ilmu pengetahuan yang kerap kali kita miliki pada umumnya memiliki keterbatasan. Apalagi situasi yang akan kita hadapi seringkali tidak memberikan waktu yang banyak atau memiliki waktu yang sangat terbatas, sehingga kita lebih memilih alternatif yang paling memuaskan yang pertama kali terlintas di pikiran kita. Model yang ketiga, model kaleng sampah. Di model ini kita akan meminta bantuan seseorang, penasehat ataupun guru spiritual untuk memberikan pendapat yang akan kita jadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Model yang keempat, model transcendent. Model ini seringkali digunakan oleh umat beragama di seluruh dunia ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Di model ini kita akan membuat keputusan atau membuat alternatif, kemudian mengembangkan alternatif tersebut dalam kondisi yang sangat terbatas, dan pada akhirnya menyerahkan alternatif tersebut terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Model yang kelima dan terakhir adalah model intuitif, di mana model ini adalah kebalikan dari model rasional, di mana kita tidak perlu membutuhkan banyak data dan informasi, melainkan kita cukup mengandalkan jawaban dari lubuk hati. Kadang-kadang kita tak tahu bagaimana dan jawaban tersebut bisa ada, dan seringkali jawaban tersebut bisa berubah bentuk pemahaman, kecenderungan hati, dan ketidaknyamanan terhadap sesuatu. Camera Leading and Action. Dari 5 model pengambilan keputusan tersebut, model manakah yang paling optimal? Jadi sebuah model dikatakan optimal jika mempunyai dampak atau nilai tambah yang maksimal di masa depan. Tapi siapa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Kita tak mungkin pergi ke masa depan untuk melihat dampaknya dan kembali ke masa lalu untuk merubah keputusan kita. Karena keterbatasan tersebut, para peneliti dan ilmuwan sampai sekarang terus mengembangkan metodologi atau cara-cara ataupun mencari tahu model mana yang paling tepat dalam pengambilan keputusan yang optimal. Ya, pada akhirnya itu semua tergantung pada situasi yang kamu hadapi. Karena kita seringkali menghadapi situasi yang berbeda-beda, jadi ini semua tergantung pada situasi yang akan kalian hadapi. Jika situasimu membutuhkan waktu yang terbatas, mempunyai waktu yang terbatas, kalian bisa menggunakan model transcendental ataupun model intuitif dalam pengambilan keputusan kalian. Ketika kalian menghadapi situasi yang mempunyai waktu tak terbatas, kalian bisa menggunakan model rasional. Adalah cara yang terbaik untuk pengambilan keputusan yang optimal dan tepat. Jadi pada intinya, situasi kalian menentukan model mana yang optimal dalam pengambilan keputusan. Saya Muhammad Imam Fahrudin, see you on the next video. Dan yang terakhir, saya akan memberikan giveaway sebuah benda yang paling berharga bagi saya. Ini adalah sebuah mobil remote yang ayah saya belikan ketika umur saya 6 tahun. Jadi udah bertahun-tahun mobil ini saya simpan,
Dan hari ini saya akan memberikan mobil remote ini kepada keponakan saya. Wes, kasih mobil. Mana? Bilang apa? Makasih.